Silakan duduk. Inilah yang kita inginkan. Kita ingin selalu ada di rumah Tuhan. Kita ingin selalu menyembah Dia, menyenangkan hatinya. Haleluya. Kembali tangga pujian kita, Yesus, Yesus, Engkau baik. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita akan menikmati kebaikannya malam hari ini. Untuk firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kasihkan hati kita sebelum kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita untuk kita sambut firman Tuhan. Air hidupmu.
kerinduan kami Tuhan, supaya kami mendapat aliran dari kehidupan, yaitu firman-Mu dan Roh-Mu, kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami berada di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian, dunia yang penuh kesukaran, dosa-dosa di mana-mana. Tapi ada firman-Mu yang sudah memuaskan kami. Kami tidak mencari kepuasan lewat apapun di dunia ini. Kepuasan kami bersekutu dengan Engkau, beribadah, melayani Engkau. Jiwa kami dipuaskan ya Tuhan Yesus. Malam ini juga kami ada di hadirat-Mu. Kami merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami boleh ada malam ini dari meninggalkan segala kesibukan kami, karena kami mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Malam ini berikan firman-Mu kepada kami, firman kehidupan menjamin hidup kami, firman yang tajam yang selalu menyucikan kami, firman yang kuat selalu menguatkan kami. Urapi kami, setiap telinga yang mendengar, baik yang di ruangan ibadah ini, dimanapun siaran ini dengar, berkatilah setiap telinga kami ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami menerima firman-Mu dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami malam ini. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, mempelai pria sorga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Malam ini Tuhan berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam ibadah ini, bersekutu dengan firman pengajaran dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kita semua saudara-saudara sekalian. Biarlah malam hari ini kita merenungkan firman pengajaran yang selalu menuntun kita, menolong kita, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Yesus mempelai pria sorga, sukacita besar ya ketika kita bertemu dengan Kristus mempelai pria sorga. Malam ini kita menerima firman pengajaran setelah beberapa tema di hari-hari yang lalu begitu kuat bagi kita saudara-saudara, dan tema kita malam hari ini, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ya, kita perhatikan ini karena kita menghadapi tantangan tidak sedikit saudara-saudara, baik secara jasmani, ya kita bergumul untuk hidup, untuk bekerja, untuk dapat hidup layak di dunia ini. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Jangan gampang putus asa, jangan gampang lemah, jangan gampang tersandung, saudara-saudara, jangan gampang tersesat. Ya, disesatkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran. Ya, sehingga kita membutuhkan keberanian iman.
lewat berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, ini disampaikan oleh hamba Tuhan kepada jemaat Filipi, karena jemaat Filipi ini juga sejak berdiri tentu menghadapi pergumulan yang begitu besar. Jemaat Filipi ini, saudara-saudara, sampai akhir dari jemaat Filipi ini juga diperingatkan supaya jemaat Filipi di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, hamba Tuhan berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ya, jangan goyah, jangan gampang putus asa, jangan lemah, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pelayanan. Apapun, semua itu merupakan proses supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga ternyata kekuatan Tuhan itu juga kita miliki. Dan malam ini juga bagian kita juga firman ini, apapun situasi yang kita hadapi, kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita baca ayat ini, saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat. Ya, suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang keempat ayat 1. Saudara-saudara, seharusnya ini dari pasal 3 ke pasal 4 ayat 1 ini, tetapi begitu ditulis saudara-saudara di pasal 4 bagian 1 ini, kita perhatikan ya. Ketika saudara sudah menemukan, biar kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat. Kita baca bersama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini pesan dari hamba Tuhan di pasal-pasal terakhir di suratan Filipi ini, saudara-saudara. Dari pasal 1, jemaat Filipi ini dihadapkan dengan bermacam-macam pergumulan, apalagi ketika Rasul Paulus di penjara, saudara-saudara. Jemaat Filipi ini dihadapkan dengan banyak pergumulan, bukan hanya dari luar yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi pergumulan itu juga dari dalam, saudara-saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ya, untuk membuat jemaat Filipi ini goncang, ya, membuat jemaat Filipi ini tidak lagi menyala-nyala, ya. Itu makanya Rasul Paulus ini pesankan, berdirilah teguh. Ya. Berdiri teguh itu artinya memiliki keberanian iman, memiliki keberanian di dalam Tuhan. Ya. Jangan gampang lemah, harus punya keberanian untuk tetap berada di dalam pengajaran, berada dalam ibadah, berada di dalam pelayanan, saudara-saudara. Jadi berdiri teguh. Mulai dari pasal 1 kita lihat, coba pasal 1 dari Filipi ini. Dari pasal 1 ini sudah datang menyampaikan berita dengan kedengkian, perselisihan, maksud-maksud yang tidak baik kepada jemaat Filipi. Pasal 1 ayat yang ke-15 saya baca demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur.
Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dari pasal 1 ini jemaat Filipi ini sudah menghadapi bermacam-macam, saudara-saudara. Ada hamba Tuhan menyampaikan firman dengan dengki, perselisihan dengan maksud-maksud yang tidak ikhlas, kepentingan sendiri di jemaat Filipi ini, saudara-saudara. Belum lagi di jemaat Filipi ini juga banyak hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, ya, hanya memikirkan perkara-perkara dunia, menjadi seteru salib Kristus. Jemaat Filipi ini banyak masalah-masalah, saudara-saudara, ya. Tetapi pada akhirnya hamba Tuhan yang berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan, punya keberanian iman di dalam Tuhan. Karena suratan Filipi ini berbicara mengenai pelita emas, tentu pelita emas itu akan tetap menyala di tengah-tengah kegelapan. Jangan padam, ya, jangan padam. Apapun sedang dihadapi, namanya pelita memang harus menghadapi kegelapan, saudara-saudara. Tapi karena pelita ini sudah dibentuk dari awal, sangat kuat, punya minyak, punya nyala yang sangat diharapkan, sehingga jemaat Filipi di tengah-tengah segala masalah goncangan itu, mereka boleh tampil bagaikan pelita yang tetap menyala, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus hamba Tuhan ini berpesan di bagian-bagian terakhir di suratan Filipi ini, dia berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Artinya memiliki keberanian, memiliki nyala, tetap berkobar-kobar, tetap menyala-nyala dalam ibadah, dalam pelayanan, walau menghadapi terpaan, ujian, pergumulan, saudara-saudara. Kenapa berdiri teguh di dalam Tuhan? Karena memiliki keberanian karena anugerah Tuhan. Semua kita, apapun pergumulan kita, adapun masalah kita berdiri jangan dengan kekuatan sendiri, tapi berdiri di dalam Tuhan. Artinya kita kuat karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya, jadi dasar keberanian iman kita adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat daging kita, kuat apa kita, tapi seluruh kekuatan kita. Kekuatan itu adalah karena kita ada di anugerah Tuhan. Yang kedua, kita memiliki keberanian iman karena kita memiliki percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, seperti jemaat Filipi, saudara-saudara. Yang ketiga, bisa memiliki keberanian iman karena Tuhan, karena selalu mengandalkan Tuhan. Yang kita berada di hari-hari terakhir, saudara-saudara, di masa-masa sukar, dosa makin bertambah, kenajisan di mana-mana. Manusia sudah mempunyai niat-niat yang sangat tidak ikhlas. Seperti di zaman Nuh, manusia sudah cenderung hatinya berbuat dosa, baik dari luar bahkan dari dalam jemaat. Ya, dalam jemaat nanti di Filipi ini, dua orang ini, saudara-saudara, ada yang tidak sehati sepikir. Pada akhirnya, saudara-saudara, ya, mereka goncang. Ya, goncang karena ada kepentingan-kepentingan, ya, ada kebutuhan-kebutuhan, ada keinginan-keinginan, sampai mereka kehilangan kesehatian, kesepikiran, tidak sehati, tidak sepikir lagi. Nah, makanya hamba Tuhan ini berdirilah teguh di dalam Tuhan. Berapapun jemaat Filipi dipesankan, karena jemaat Filipi ini diharapkan untuk menjadi pelita, diharapkan jemaat Filipi ini tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, punya keberanian iman karena anugerah Tuhan, punya keberanian iman karena percaya dan berharap kepada Tuhan, punya keberanian iman karena mengandalkan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan itulah sebabnya kita melihat terlebih berdiri teguh di dalam Tuhan menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ya, mulai dari pasal 1 sudah kita lihat ada ajaran-ajaran yang tidak sehat.
Ya, ada menyampaikan pengajaran dengan kepentingan sendiri. Ini kan ajaran yang tidak sehat. Ada menyampaikan firman tapi kedengkian, dan itu terjadi bagi kita juga di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Dengan perselisihan, ya, dengan kepentingan sendiri, dengan maksud-maksud yang tidak tulus ikhlas. Ini ajaran-ajaran yang begitu hebat dihadapi oleh jemaat Filipi ini, saudara-saudara. Ya, berdiri teguh karena harus memiliki keberanian iman, mampu mempertahankan ajaran sehat, ya, mampu mempertahankan pengajaran yang sehat. Di suratan Paulus kepada Timotius juga diulangi, karena satu saat banyak orang gak suka lagi, gak senang lagi dengan ajaran sehat. Ya, pada akhirnya nanti mereka senang hanya untuk menyenangkan telinga, gak suka firman yang menunjuk dosa, tidak suka firman yang menyampaikan penyucian, tapi mereka hanya senang untuk mengenakan telinga. Ya, di 2 Timotius pasal 1 kita lihat, saudara-saudara, 2 Timotius pasal 1, supaya kita juga di hari-hari terakhir ini mengalami pengalaman yang dari Tuhan kuat, teguh, jangan gampang goyah, sudah, jangan gampang putus asa, jangan gampang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. 2 Timotius pasal 1, saya akan baca. Ya, ini hebat kali di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara. Ya, tidak suka lagi dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Saya baca ini ayat 13, 2 Timotius 1 ayat 13. Ya, demikian, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Disampaikan kepada Timotius sebagai hamba Tuhan harus berpegang kepada pengajaran yang sehat, ya, karena pengajaran sehat ini akan membawa pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau ajarannya nggak sehat, pertumbuhannya tidak akan bertumbuh dan bertumbuh ke arah yang tidak benar, saudara-saudara. Ya, jadi sampaikan ini oleh hamba Tuhan kepada hamba Tuhan muda namanya Timotius, ya, mempertahankan pengajaran yang sehat, ya, karena di 2 Timotius pasal 4, kalau di pasal 2 mengatakan peganglah, tapi di pasal 4 mengatakan banyak orang tidak senang dengan pengajaran yang sehat ini. Ya, pasal yang keempat, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, saya baca 2 Timotius pasal 4 ayat 3, karena akan datang waktunya. Ya, waktu itu sudah ada, saudara. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tidak mau lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Lanjut ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara-saudara, inilah yang harus kita perhatikan. Jadi berdiri teguh di dalam Tuhan kita, apalagi di akhir zaman ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, hati-hatilah dengan penyesat, ya, disebut itu tanda kedatangan Tuhan, akan datang penyesat sampai 4 kali disebutkan itu. Ya, di Timotius ini membilang akan ada ajaran-ajaran yang tidak sehat, dan itu disenangi oleh banyak orang. Mereka mencari guru-guru, ya, hamba-hamba Tuhan menurut kehendaknya,
hanya untuk memuaskan keinginan, tidak untuk keobahan hidup. Makanya kita hindari, saudara-saudara. Kita bersyukur di pengajaran ini masih dikasih Tuhan bagi kita kesempatan untuk selalu mempertahankan pengajaran, berdiri teguh di dalam Tuhan dengan pengajaran yang sehat. Ya, jangan gampang goncang, saudara-saudara. Memiliki keberanian, terlebih kami para hamba Tuhan, bahkan kita sidang jemaat, selalu kita berdoa supaya kita berdiri teguh, punya keberanian iman untuk mempertahankan pengajaran yang sehat. Ya, apa itu pengajaran yang sehat? Kembali ke ayat di Filipi tadi, tidak maksud-maksud yang tidak ikhlas, tidak karena iri hati, tidak karena kedengkian. Kita balik kepada Filipi tadi, saudara-saudara. Ya, apa itu pengajaran yang sehat? Menyampaikan firman bukan karena dengki, mesti begitu, bukan karena perselisihan, tapi dengan maksud baik. Ya, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan dengan maksud yang tidak ikhlas. Dan ini yang sekarang banyak, saudara-saudara. Makanya banyak anak-anak Tuhan senang, ya, menghadapi ajaran-ajaran tidak sehat, karena di dalamnya terus dengki, satu dengki dengan yang lain, terus akan panjang iri satu dengan lain, terus begitu, saudara-saudara. Dan ini sangat merusak, ya, merusak pengajaran-pengajaran, saudara-saudara. Jadi kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, memiliki keberanian, ya, karena Tuhan mempertahankan pengajaran-pengajaran yang sehat yang sudah kita terima. Terlebih kita memiliki pengajaran kabar mempelai dalam pola tabernakel, saudara-saudara, dalam terang tabernakel kerajaan surga. Di luar sana juga banyak pengajaran mempelai, ya, tapi tidak jelas polanya. Ya, pengajaran mempelai tapi arahnya kemana-mana. Yang menyampaikan pengajaran mempelai nikahnya nggak beres. Coba, jemaat yang melayani dibiarkan tanpa nikah yang tidak beres, mana bisa, saudara-saudara. Jadi kita menerima pengajaran yang sehat ini, saudara-saudara sekalian. Tiada dengki, tiada perselisihan, tiada kepentingan sendiri, dan tiada maksud-maksud yang tidak ikhlas, murni, saudara-saudara sekalian. Di Filipi ini disebutkan siapa mereka yang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat ini. Rasul Paulus di dalam Filipi langsung berkata, hati-hati terhadap anjing-anjing. Nah, inilah kalau kita hadapi pengajaran-pengajaran yang tidak sehat ini, merupakan anjing-anjing yang gampang menjilat, saudara-saudara. Ya, juga hati-hati terhadap pekerja-pekerja jahat, dan karena mereka inilah menyampaikan ajaran-ajaran yang tidak sehat, pekerja-pekerja jahat. Hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu, pasal yang ketiga. Nah, inilah yang dihadapi jemaat Filipi bagaikan pelita yang menghadapi kegelapan, ya, dengan harapan kegelapan ini akan memadamkan pelita ini. Kalau tidak berdiri teguh di dalam Tuhan, pelita ini bisa padam. Tetapi karena mereka memiliki keberanian iman, memiliki pengajaran yang sehat, mereka akan kuat. Kita baca Filipi pasal yang ketiga, ya, Filipi pasal yang ketiga. Kita baca ini, saya baca ayat yang kedua. Ini lanjutan dari pasal 2 tadi, adanya pengajar-pengajar yang dengki, perselisihan, kepentingan, maksud-maksud yang tidak ikhlas. Di pasal 2 terus terang lagi disebutkan ini, ya. Atau kita baca ayat yang ke-1 bagian B sampai 2. Bagian pasal 31B, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya, hamba Tuhan ini ulangi di pasal 1 tadi, hati-hati
Ada orang menyampaikan pengajaran dengan kepentingan-kepentingan, dengan iri, dengan kebencian. Lalu ini kutuliskan lagi kepadamu, diulangi lagi dituliskan. Ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepada, supaya jemaat Filipi ini ada kepastian untuk berpegang kepada pengajaran yang sehat, supaya memberi kepastian kepadamu. Apa isinya ayat yang kedua? Demikian, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nah, ya. Jadi saudara-saudara, di pasal 1 tadi itu orang memberitakan karena dengki, karena perselisihan, karena kepentingan, karena maksud tidak ikhlas, itu diibaratkan seperti anjing-anjing suka menjilat, saudara-saudara. Nah, inilah yang seringkali begitu ya, terhadap anjing-anjing. Itu yang pertama harus diwaspadai. Anjing-anjing ini menyampaikan pengajaran dengan maksud-maksud yang tidak ikhlas. Yang kedua, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Nah, ada lagi pekerja-pekerja yang jahat, saudara-saudara. Nah, itu tadi tetap isinya berita, isinya Injil, isinya berkhotbah, isinya melayani, tapi ajarannya nggak sehat. Ya, ada lagi yang ketiga, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi saudara-saudara, ini harus jemaat Filipi ini harus berdiri teguh, ya, harus memiliki keberanian iman, ya, untuk menghadapi anjing-anjing ini, pekerja-pekerja jahat dan penyunat-penyunat palsu ini, saudara-saudara. Nah, ini harus disampaikan Rasul Paulus. Ya, aku tulis lagi kepadamu supaya memberi kepastian, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu untuk menolak. Hati-hati itu waspada. Ya, hati-hati itu sangat waspada karena ini sangat merusak, saudara-saudara. Kalau di Injil Matius berkata kedatangan Tuhan itu hati-hati dengan ajaran hati-hati dengan penyesat-penyesat. Itu sampai berulang-ulang dikatakan oleh Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Kata murid-muridnya, hati-hati, ya, hati-hati akan banyak penyesat ingin menyesatkan. Kalau boleh orang pilihan pun akan disesatkan, saudara-saudara. Waspada itu sama dengan hati-hati. Waspadalah seringkali Tuhan katakan. Pasal 24 dulu kita baca. Ya, ini pesan Tuhan Yesus sama seperti pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Waspada itu sama dengan hati-hatilah. Ya, Matius pasal 24. Saya baca begini. Ya, ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, Tuhan jawab ini, ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Kalau Filipi tadi berkata hati-hatilah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nanti penyesat ini kalau di Filipi ini berupa anjing-anjing, berupa pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Ini disebutkan waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu yang pertama kali. Di ayat kedua lagi disebut ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kedua kali disebut tanda menyesat. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, ketiga kali, keempat kali disebutkan lagi begini di pasal 24 ayat 24.
Demikian, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, jemaat Filipi sudah berjuang, saudara-saudara. Berjuang, mulai dari kepala penjara Filipi bertobat, ada lagi beberapa wanita, ya, mereka bersehati, melayani, beribadah, tapi masuk ke sana, saudara-saudara, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ya. Dan tentu ayat ini membilang mereka harus kita waspadai, harus hati-hati. Ya, saya sebagai gembala terus di pengajaran ini sangat hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang di mana-mana sekarang. Jangan gampang kita ikut arus. Ya, karena di sana begini ibadahnya udah langsung ikut kita. Aduh, itu sangat berbahaya sekali, saudara-saudara. Dan kita di penggembalaan ini sungguh-sungguh bersyukur, saudara-saudara mau kita ngikuti sebagaimana pola kerajaan surga dengan tepat, dengan benar. Jangan gampang kita ikut. Di sana gini ibadahnya, udahlah supaya orang ramai, ayo kita bikin. Bukan itu, saudara-saudara, ya. Jadi hati-hati, berdirilah teguh di dalam Tuhan, yaitu memiliki keberanian iman di dalam Tuhan, supaya hati-hati, kapan perlu berani menolak, saudara-saudara. Berani menolak, oh ini ajarannya nggak tepat, sudah, saya nggak ikut. Ya, saya berulang-ulang juga banyak pengalaman-pengalaman saya dengan dibawa teman, ajaran-ajaran mula-mulanya nampaknya bagus, ya, nampaknya menyenangkan, nampaknya enak, tapi pada akhirnya saudara-saudara sekalian, di dalamnya tidak ada membawa kepada kebenaran, tidak ada membawa kepada penyucian, dan itu mesti kita tolak, saudara-saudara. Ya, ajaran-ajaran yang tidak sehat ini tidak pernah membawa kita kepada kebenaran, ya, tapi hanya membawa kesenangan daging, ya, hanya membawa bagaimana perkara-perkara dunia ini, dan itu harus kita tolak, saudara-saudara. Karena kemarin sudah kita pelajari, ada ibadah yang berhasil itu gimana tanda ibadah yang berhasil. Ibadahnya harus ditandai dengan kesucian, ibadah untuk menyenangkan Tuhan, ibadah untuk membawa kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu tujuan ibadah yang berhasil, ya. Jadi hati-hati, saudara-saudara, dan kita juga berjuang, ya. Berdirilah teguh, ya, memiliki keberanian iman untuk berani menolak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Terutama ayat ini mengatakan pengajaran-pengajaran sehat ini disampaikan seperti anjing-anjing. Sudah tahu anjing-anjing itu menjilat, ya, menjilat, pergi ke sana, aduh, menjilat nanti begini, pandai kali, saudara-saudara. Saya seringkali juga melihat ini, saudara-saudara, pandai menjilat. Ya, apa itu arti menjilat, saudara? Cari yang gampang. Ya, anjing itu kan menjilat aja, cari yang gampang, makan menjilat, cari yang gampang. Nah, kita harus berubah, saudara-saudara. Jangan suka cari yang gampang, ya, yang gampang aja, yang ringkas-ringkas saja, yang senang-senang saja. Itu anjing-anjing, saudara-saudara. Kalau di Wahyu berkata anjing-anjing tidak masuk surga, ya, di luar, itu sudah jelas. Jadi anjing-anjing ini adalah pengajaran-pengajaran yang tidak melalui proses, yang gampang, yang mudah, begitu. Anjing kan apanya menjilat aja, tidak suka dengan proses, tidak suka menggunakan iman. Nah, ini dan nanti disampaikan, saudara-saudara, nggak usah lagi ada penyucian, nggak usah ada lagi kebenaran. Yang penting bagaimana kau dapat hidup makan, bagaimana hidupmu makmur, bagaimana hidupmu diberkati. Menjilat, ya, dan banyak orang senang, ya.
Kalau yang dijilat itu dapat, senang dia. Kalau nggak mendapat, dia gonggong. Itulah anjing-anjing. Ya, kalau dia mendapat sesuatu menyenangkan, dia puji, kau baik sekali, kau baik sekali. Kalau nggak mendapat sesuatu, dibentak, dimarah-marahi, digonggong, bahkan digigit. Itulah anjing-anjing. Coba kalau kita melihat orang, dia mula-mulanya senang sama kita, senang, ya. Ini hati-hati kita, saudara-saudara. Pengajaran hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang menyampaikan berita hanya seperti anjing yang menjilat, ya. Tidak dibawa jemaat melalui proses. Saya jangan selalu jaga, saya bilang begini, jangan saya hamba Tuhan seperti anjing. Tidak membawa jemaat untuk bertekun, mengikuti proses, ya. Satu saat kalau nggak salah di peperangan Gideon untuk melawan Filistin atau Amalek, dia jadi disaring oleh Tuhan dari sekian banyak, ya, pilih anjing. Kalau dia mengambil minum seperti anjing, nggak layak untuk ikut berperang, ya. Tapi kalau tidak seperti anjing, mengelurkan tangannya langsung minum, itulah yang layak. Tapi semua pahlawan sudah hebat-hebat ini, pasukan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau dia nanti minum air seperti anjing menjilat, nggak layak. Tinggalkan dia. Nggak boleh bawa itu dalam peperangan. Jadi betul-betul, ya, Gideon lihat dari sekian pasukan itu banyak yang menjilat, saudara-saudara. Ya, nggak mau minum. Coba bayangkan, yang bagus itu kan kalau manusia minum kan ambil dari tangannya langsung minum. Tapi ada yang mau proses, langsung dia turun ke sungai itu langsung menjilat. Ya. Dan inilah banyak hamba-hamba Tuhan nggak mau proses. Ya, nggak mau proses. Coba baca dulu sedikit itu. Ini hakim-hakim, ya, kita lihat. Ya, supaya kita juga, saudara-saudara, jangan suka yang instan, yang gampang. Itu ajaran anjing-anjing, saudara-saudara. Yang gampang-gampang, nggak usahlah kalau melayani, nggak usahlah selalu begini, nggak usahlah segala tahbisan. Udah si anu pun melayani. Nah, ini cari gampang ini, saudara-saudara. Ya. Dan orang senang, iya ya, si anu pun hebatnya. Ya. Coba dibantu saya di mana ini? Ya. Hakim-hakim. Jadi supaya kita, saudara-saudara, ikuti prosesnya. Jangan cari-cari yang gampang, ya. Gideon bisa coba dicari, iya, pasal yang ke-7, iya, ayat yang ke-5, iya, demikian. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut untuk minum. Nah, ada orang berlutut baru minum, itu yang bagus. Tetapi menjilat seperti anjing itu nggak layak itu, saudara-saudara. Ya, terus ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lanjut ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Coba saudara bayangkan, nggak layak, ya. Hanya nggak mau berlutut, nggak mau ngambil dengan tangannya, langsung menjilat, saudara-saudara. Nggak layak, ya. Jadi siapa ini? Saudara, anjing-anjing ini nggak mau lewat proses, nggak mau bergumul dalam doa, nggak mau pakai iman, yang penting cepat, ya. Dan ini seringkali banyak juga hamba Tuhan begitu, saudara-saudara. Ya, yang penting cepat,
kaya, cepat hebat, cepat. Wah, nggak melalui proses, saudara-saudara. Ya, harus hati-hati. Ya, tabiat anjing mendapat sesuatu dengan cara gampang, tidak mau mengalami proses, tidak mau menggunakan iman, tidak mau pikul salib. Nah, ini seringkali tidak mau pengalaman penyucian, yang penting dapat sesuatu. Ya, dan ini ajaran cukup banyak, saudara-saudara. Ya, ini harus ditinggalkan, saudara-saudara. Hati-hati. Ya, nanti kita lihat di gereja-gereja. Ya, nggak usah kebaktian lama-lama. Ya, nggak usah kalau menyanyi, nggak usah gini, selalu cari yang gampang. Ya, selalu yang gampang. Kita puji Tuhan, saudara-saudara, masih kita ikuti semua lewat proses-proses pelayanan kita. Ya, jangan seperti anjing-anjing yang cari gampang, cari mudah saja. Semuanya harus kita ikuti, saudara-saudara sekalian. Ya, bukti berobat dari tabiat menjilat, selalu ikuti proses. Ada pergumulan kita, ini proses dari Tuhan dalam hidupku. Gak semua langsung kita minta dikasih Tuhan. Ya, tapi ada nanti ajaran-ajaran, gak usah gitu, aku langsung minta dari Tuhan langsung dapat. Lihatlah aku cepat kaya, lihatlah aku begini. Nah, itu ajaran-ajaran yang begitu merusak, saudara-saudara. Ya, kenapalah kalian harus menangis-nangis, harus puasa, harus begini? Saya enggak. Nah, diajarkan pula, saudara-saudara. Cukup gini aja bikin. Ya, enggak mau melewati proses, enggak mau ikut dalam penderitaan, enggak mau mikul salib. Ya, itulah anjing-anjing, saudara-saudara. Kita selalu diajar oleh Tuhan setiap hari pikul salib. Ya, banyak hal diizinkan Tuhan, masalah-masalah bagaikan proses, tidak gampang, saudara-saudara. Ya, untuk kita menjadi mempelai Tuhan tidak gampang. Untuk masuk Yerusalem baru, kerajaan 1000 tahun, enggak gampang. Kita harus diproses, harus latihan. Ya, Timotius berkata, latihlah beribadah. Latihan kita, saudara-saudara. Ada prosesnya. Ya, ajaran anjing-anjing ini begitu hebat nanti, saudara-saudara. Ya, tadi sudah saya sebutkan salah satu anjing itu kalau mendapatkan, senang dia, saudara-saudara. Ya, senang dia. Ya, tapi coba kita nggak mendapat, menggonggong, menggigit. Ya. Dan itu banyak kali terjadi, saudara-saudara. Hati-hati kita. Ya, siapa mereka ini? Itu tadi memberitakan Injil dengan maksud yang tidak ikhlas, memberitakan Injil dengan niat yang tidak beres, saudara-saudara sekalian. Itu langsung dirumuskan oleh hamba Tuhan ini. Mereka itu adalah bagaikan anjing-anjing. Ya, memberitakan Kristus dengan dengki, perselisihan. Ya, dengan kepentingan sendiri, untuk maksud yang tidak ikhlas. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi nanti pengajaran-pengajaran sesat itu langsung kita lihat, ini seperti anjing ini, pingin menjilat, nampaknya senang, nampaknya baik. Ya, tapi ada maksudnya, ada sesuatu yang mau didapatkan dari kita, ada sesuatu yang dijilat yang mau didapatkan dari kita. Kalau nggak dia dapat, digonggong, kapan perlu kita digigit, saudara-saudara. Nah, inilah ajaran-ajaran, dan harus kita berdiri teguh, hati-hati, waspada, kita tolak, saudara-saudara. Ya, jangan gampang kali kita, saya hamba Tuhan, saya penginjil, jadi begini. Ya, kita lihat dia dari buahnya. Ya, apalagi yang kedua, saudara-saudara, ajaran-ajaran yang tidak sehat ini disampaikan oleh pekerja-pekerja jahat. Masih ke Filipi tadi, pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Sama itu, saudara-saudara, pekerja-pekerja jahat. Siapa ini pekerja-pekerja jahat ini, saudara-saudara? Tidak menghargai kasih karunia Tuhan, nggak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya,
tidak menghargai kemurahan Tuhan. Pekerja jahat dianggap karena kekuatannya. Saya bisa beribadah, saya bisa melayani karena kuat saya, karena saya mampu, karena saya punya skill, karena saya punya kemampuan. Nah, ini pekerja jahat ini, saudara-saudara. Ya, dan ini mesti kita waspadai. Ya, seperti kita waspada terhadap anjing-anjing tadi, kita harus, saudara-saudara sekalian, atau jemaat juga jangan seperti anjing-anjing yang mencilat. Ya, sesuatu yang didapatkan. Kadang-kadang juga begitu, ada jemaat, apa yang bisa aku dapatkan dari si pendeta. Ya, sekarang ini kan bermacam-macam sidang jemaat. Oh, pergi di gereja sana aku dapat ini. Ya, dari gereja kami kok nggak dapat. Saya melayani di sana dapat begini, dapat begitu, saudara-saudara. Tapi kita kan selalu ingat, saudara-saudara, hasil iman sangat indah daripada hasil menjilat. Saya sebagai hamba Tuhan, seringkali juga kalau dengar teman, saya pergi ke sana dapat ini loh, ya, dapat kunjungi orang kaya, dapat sekian loh, dapat sekian, kamu enggak. Saya seringkali juga begitu. Tapi dalam hati saya, kamu pasti menjilat orang kaya, pasti sudah nanti sudah begini. Saya banyak hari-hari lalu coba belajar, tapi saya tinggalkan itu. Hasil menjilat nggak sampai seberapa, saudara-saudara. Ya, hamba Tuhan yang suka menjilat nggak sampai kemana, tapi yang bagus itu hasil iman. Hasil iman itu nilainya kekal. Ya, kalau hasil menjilat, coba anjing menjilat berapa lama lah, saudara-saudara. Tapi kita belajar, saudara-saudara, hasil iman nilainya sangat tinggi. Makanya kita pilih, saudara-saudara. Ya, di kantor juga kan bisa saudara tengok, di sekolah-sekolah ada pandai kali menjilat sama dosennya, menjilat sama teman-teman pimpinan. Nggak kemana, saudara. Setiap orang yang suka menjilat itu nggak akan merasa puas dia. Ya, kan kita tengok itu sudah di pelayanan tadi disebutkan, di pekerjaan saudara, gampang suka menjilat. Kayaknya baik kali dia, ini gini. Coba nggak dapat, besok kita digonggongnya, besok kita digigitnya, saudara-saudara. Nggak ada gunanya kalau kita seperti anjing hanya menjilat. Lebih baik kita seperti hamba Tuhan berkata, kita hidup bertolak dari iman kepada iman. Jangan menjilat, ikuti aja prosesnya. Orang benar itu bertolak dari iman terus kepada iman sampai kepada nilainya kekal. Ini penting kita baca juga ini, saudara-saudara, supaya mari jangan tergiur kita seperti melihat orang seperti anjing yang menjilat. Ya, Roma pasal 1. Iman, kita gunakanlah iman, saudara-saudara, lewat proses, karena kita yakin Injil yang benar. Injil itu kekuatan. Jangan Injil karena menjilat tadi maksud-maksud jahat, maksud tidak ikhlas dan seterusnya. Tapi ini kita baca Roma pasal 1 ayat 16 demikian, 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Itu kebenaran Allah, kekuatan Allah dan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita pilih, saudara-saudara. Kita di kantor, anak-anak kita di sekolah. Udah, jangan ikuti gampang menjilat. Ya, gampang menjilat, menjelek-jelekkan satu supaya mendapat ini. Waduh, itu perkara yang sangat-sangat tidak benar, saudara-saudara. Ya, Injil itu adalah satu kekuatan, yang kebenaran untuk selalu memimpin kita bertolak dari iman, memimpin kepada iman, terus hidup kepada iman. Nilainya cukup tinggi, nilainya bisa sampai dari dunia ini sampai hidup yang kekal. Jangan kita biasakan seperti anjing-anjing ini. Hati-hati
Ya, kita harus punya keberanian iman, tidak ikuti tabiat seperti anjing-anjing yang menjilat. Ya, jadi pengerja banyak juga begitu pengalaman pengerja. Ya, kalau kami dulu zaman-zaman pengerja ada juga begitu, didatangi, oh begini gini oh, aduh baik kali. Ya, tapi pasti maksudnya ada maksud tertentu di situ. Dapat dia memang dapat hasil menjilat, tapi nggak sampai kemana, saudara-saudara. Kita nggak perlu, kita harus waspada, perlu kita hati-hati, tetap berdiri teguh dalam Tuhan, punya keberanian iman percaya. Saatnya kalau kita ayat tadi membilang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, sampai orang benar hidup karena iman, bukan hidup karena menjilat. Ya, saya juga banyak melihat, ya, orang menjilat itu nggak sampai kemana, anjing-anjing kata kita. Ya, makanya ini yang pertama harus kita waspada. Yang kedua, pekerja-pekerja jahat. Ya, siapa ini pekerja-pekerja jahat, saudara-saudara? Tidak menghargai kasih karunia. Ya, berasa bahwa semua itu karena kekuatannya. Secara jasmani, pekerja-pekerja jahat ini, saudara-saudara, saya dapat ini karena saya pandai, karena saya punya nasib, karena saya punya begini. Itu pekerja-pekerja jahat, tidak menghargai kasih karunia dari Tuhan. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Supaya tidak kita bekerja dengan jahat, penghasilan kita jahat, semua yang kita miliki nilai-nilai jahat, kita harus hargai kasih karunia Tuhan. Terlebih dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara-saudara, ya, kasih kemurahan Tuhan, hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau Daud, kenapa dia berhasil terus mulai dari awal sampai akhir hidupnya? Selalu dibilang ini hidup karena kemurahan Tuhan saja. Mengikuti aku seumur hidupku, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dia sadar dia bisa jadi raja, dia bisa kaya, dia bisa terkenal, diberkati dan terus diberkati, kemurahan Tuhan saja. Nah, kalau ini diabaikan, tidak menghargai kemurahan Tuhan, ini nanti akan pekerja-pekerja jahat, saudara-saudara. Coba Mazmur pasal 23, Daud mengatakan ini, itu membuat Daud tetap rendah hati, ya, tetap dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulannya, dia tahu bahwa itu segalanya adalah kemurahan Tuhan saja. Ya. Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Pekerja-pekerja jahat nanti tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya. Tapi Daud ini dia bisa memimpin bangsa Israel, bisa lakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan karena dia yakini itu hanya kemurahan Tuhan saja. Ayat yang ke-6 dari Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kemurahan Tuhan seumur hidupnya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kehebatan Daud begitu, nggak pernah lupa dia bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, dari yang tidak ada sampai ada, dari yang direndahkan sampai bisa menjadi raja, memimpin bangsa Israel, saudara-saudara. Pekerja-pekerja jahat tidak menghargai kemurahan Tuhan, tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Nah, kita kan jujur, kita saudara-saudara, ya, kita bisa lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena aku kuat, bukan karena aku bisa, bukan karena aku mampu, karena kemurahan Tuhan. Makanya tetap kita rendah hati, ya, karena Tuhan berkemurahan. Terlebih kita bangsa kafir ini, nggak ada dasar kita untuk bermegah, kata Rasul Paulus. Kita hanya bagaikan pohon zaitun yang dicangkokkan saja. Hati-hati, kata Rasul Paulus, jangan sombong. Ya, kalau kau sombong satu saat akan dipatahkan, dibuang. Ya,
Semua kita, saudara-saudara, hanya kemurahan Tuhan saja. Apapun yang bisa kita lakukan, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Ya, bukan karena kita hebat. Nah, pekerja-pekerja jahat dianggapnya karena kehebatannya. Makanya di perumpamaan tentang hamba, ada hamba yang jahat, ada hamba yang baik. Hamba yang jahat berpikir, Tuanku nggak datang-datang, dipukuli hamba-hamba yang lain. Padahal dia pun bisa bekerja di situ karena kemurahan tuannya. Tapi karena tuannya pergi, diberikan kepercayaan kepadanya untuk mengurus rumahnya, pas pergi tuannya tadi lama, dia mulai membunuh, mulai mabuk-mabuk dan seterusnya. Begitu datang tuannya, hamba-hamba jahat ini ditangkap dan dibuang, saudara-saudara. Ini yang disebutkan oleh Filipi, hati-hati dengan pekerja-pekerja yang jahat. Ya, pekerja-pekerja yang jahat tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, sama di perumpamaan pekerja untuk dapat hasil 1 dinar. Ya, yang masuk pagi sampai ke petang, keberatan dia. Karena Tuhan itu memberikan upah yang sama kepada mereka yang masuk di petang 1 dinar. Mereka nggak setuju. Ya, sampai Tuhan katakan, keberatankah engkau? Kamu kan dapat 1 dinar. Ini pun dapat 1 dinar. Ya, pekerja-pekerja yang jahat, saudara-saudara. Dan kita bersyukurlah, saudara-saudara. Hati-hati, jangan menjadi pekerja-pekerja yang jahat. Ya. Kalau kita sadari, saudara-saudara, kita hanya kemurahan Tuhan saja. Rasul Paulus berkata, kami bisa melayani karena kemurahan Tuhan saja. 2 Korintus pasal yang keempat. Supaya kita, saudara-saudara, tetap berdiri teguh. Ya, jangan gampang kita terpengaruh dengan pekerja-pekerja jahat ini. Memang pekerja itu nampaknya enak, saudara-saudara. Tapi kita membilang mereka ini akan dibinasakan. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ini Rasul Paulus mengulangi ini supaya menjadi hamba Tuhan tidak pekerja yang jahat, tapi bekerja karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Demikian 2 Korintus pasal 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Bisa melayani bukan karena Rasul Paulus hebat, pandai. Memang dia pandai, saudara-saudara. Tapi tidak diandalkan kepandaiannya. Kami bisa melayani ini oleh kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayanan ini. Ya, makanya dia tidak akan memalsukan firman, tidak akan berlaku tidak baik. Tapi lanjutkan ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang sembunyi, yang memalukan, seperti yang diperbuat oleh pekerja-pekerja jahat, oleh anjing-anjing ini. Kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita menerima kemurahan Tuhan, ya, enggak berlaku licik, saudara-saudara. Ini seperti Rasul Paulus menolak segala mereka yang melayani seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat. Karena kemurahan Tuhan, Rasul Paulus ini menyatakan kebenaran, menyerahkan dirinya dipertimbangkan. Ya, saudara-saudara. Jadi kita di hari-hari ini harus mampu berdiri teguh di dalam Tuhan, punya keberanian iman untuk menolak cara-cara pekerja-pekerja yang jahat ini, saudara-saudara. Kita melayani karena kemurahan Tuhan. Selalu kita bilang, semua apa yang kita dapatkan karena kemurahan Tuhan. Anak-anak kita bisa sekolah, anak-anak kita bisa mencapai apa saja, bukan karena kita hebat. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena begitu baik Tuhan itu dalam hidup kita.
Ya, karena Tuhan berkata, ya, kita dapatkan kasih karunia 2 Korintus 9. Karena kasih karunia Tuhan, ya, Dia rela menyerahkan dirinya sampai mencukupkan. Itu hebat kali, saudara-saudara, supaya kita tetap rendah hati. 2 Korintus menghargai kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Jangan menganggap kekuatan kita. Pasal 9 ayat yang ke-8 saya baca begini, ya, kemurahan Tuhan, saudara-saudara. 2 Korintus 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia Tuhan, ya. Kita mendapat sesuatu karena kemurahan Tuhan, melayani karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu adalah benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Di Filipi lagi diulang, kita juga bisa hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi gak usah kita menjadi pekerja-pekerja jahat, ya. Pekerja-pekerja jahat satu saat kehilangan kasih karunia, saudara-saudara, ya. Filipi ini juga diulangi, kita baca ini Filipi pasal 4 ayat 19. Saya begini, saudara-saudara, ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu hebatnya kemurahan Tuhan, ya. Tidak usah kita menjadi pekerja yang jahat, curang, maksud-maksud yang lain. Coba saudara-saudara, di pekerjaan kita pun, di mana kita berada, ya, jangan pekerja-pekerja jahat, ya. Laku kita selalu bilang kasih karunia kemurahan Tuhan saja, ya. Pekerja jahat memang mendapat sesuatu, saudara-saudara, ya, tapi nggak seberapa, tidak nilainya kekal. Tapi kalau kita bekerja mengikuti kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, semua yang kita dapatkan nilainya juga nilainya kepada kekekalan, saudara-saudara, ya. Yang terakhir, penyunat-penyunat palsu ini pun kita waspadai, saudara-saudara, ya. Semua ini ingin menghancurkan jemaat Filipi, tapi Rasul Paulus selalu katakan hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Siapa itu penyunat palsu? Melayani tapi mempertahankan dosa, ya. Penyunat palsu harusnya sunat itu menanggalkan manusia lama, tubuh dosa ditanggalkan. Nah, kalau saya hamba Tuhan penyunat palsu, dosa dibiarkan. Yang penting kau melayani, ya. Yang penting kau kedapatan berkat, yang penting kau rajin. Tapi dosanya tetap di situ, nggak disunat, saudara-saudara. Penyunat palsu, ya. Karena kalau disunat dia sakit, ya. Tapi kita harus hamba Tuhan, supaya kita jangan disebut nanti penyunat-penyunat palsu. Kita harus sampaikan firman untuk menyucikan. Penyunat yang benar akan menghasilkan keobahan hidup. Penyunat palsu tidak pernah akan menghasilkan keobahan hidup, hanya menyenangkan. Kasihan dia, gak usahlah, ya, gak usahlah tinggalkan manusia lama, biarlah manusia lamanya di situ. Yang penting ke gereja, yang penting dia melayani Tuhan. Penyunat-penyunat palsu, ya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kita selalu diajar oleh Tuhan. Terlebih kita hamba Tuhan di pengajaran ini, saudara-saudara. Penyunat yang benar menghasilkan keobahan hidup. Itu penyunat yang hamba Tuhan yang benar-benar. Jangan menjadi penyunat palsu, membiarkan jemaat bermacam-macam di situ, saudara-saudara, ya. Kolose pasal 2, penyunat yang benar itu, saudara-saudara. Kolose pasal yang kedua ayat 11. Menanggalkan tubuh dosa, itu sunat yang benar. Nah, kalau di gereja dibiarkan, saudara-saudara, wah, di gereja segala dosa, di situ nggak pernah disampaikan firman, takut nanti tersinggung. Wah, ini penyunat-penyunat palsu. Perhatikan Kolose pasal 2 demikian, ayat yang ke-11 demikian.
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah inilah saudara-saudara. Nah penyunat palsu nggak mau, yang penting jemaat banyak, yang penting mereka datang, saudara-saudara. Nah inilah yang harus hati-hati, ya. Tidak ada keberanian untuk menyampaikan firman tentang dosa-dosa saudara-saudara sekalian. Nah, penyunat yang benar itu harus menyampaikan keobahan. Hidup lama harus berubah menjadi hidup baru, saudara-saudara. Ya, kalau penyunat yang benar, hasilnya nanti sidang jemaat akan menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, karena tubuhnya yang lama sudah ditanggalkan supaya menjadi manusia baru, menjadi anggota tubuhnya, menjadi anggota Kristus, tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Itu penyunat yang benar. Tapi kalau penyunat palsu, dosa dibiarkan, nggak akan menjadi, tubuhnya nggak menjadi anggota Kristus, tubuhnya nggak menjadi bait Roh Kudus. Nah makanya harus kita juga jangan tersinggung, sampaikan firman, menegur dosa, langsung kita tersinggung. Nggak masuk kita, nggak masuk sunat rohani. Kalau nggak masuk sunat rohani, nggak menanggalkan tubuh dosa, nggak layak menjadi anggota Kristus, nggak layak menjadi bait Roh Kudus. Jadi harus kita tanggalkan. Tadi dibaca ini tadi, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Supaya apa? Tubuh kita, 1 Korintus 6, menjadi anggota Kristus. Jadi jangan orang, oh saya anggota tubuh Kristus, tapi nggak mau menanggalkan manusia lama. Nggak layak, saudara-saudara. 1 Korintus 6, siapa mereka menjadi anggota tubuh Kristus? Sudah ditanggalkan manusia lama, sudah disunat. Ya, sudah disunat, tanggalkan manusia lamanya. Nah, kalau mempertahankan manusia lama, nggak menjadi anggota tubuh Kristus, saudara-saudara. 1 Korintus 6 ayat 15. Demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi apa gunanya menanggalkan tubuh dosa ini? Supaya anggota tubuh kita menjadi anggota Kristus, anggota tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu nanti adalah orang-orang yang sudah disunat, ya, penyunat yang benar. Jadi jangan jemaat, aduh semangat nanti di sidang jemaat anggota tubuh Kristus jadi mempelai Kristus, nggak disunat, nggak masuk, saudara-saudara. Ya, karena kewajiban sunat ini harus untuk menjadi mempelai Kristus, harus menanggalkan manusia berdosa. Ya. Pasal 6 lagi ayat 19 lagi disebutkan 19. Atau tidak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara-saudara, penyunat-penyunat palsu itu tadi, biarkan, udah kita jadi mempelai Kristus, kita anggota tubuh Kristus, nggak mau menyampaikan firman pengajaran tentang dosa-dosa yang harus dijengkelkan. Sampai penyunat-penyunat palsu, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur, kita seperti Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi ini, saudara-saudara, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kita memiliki keberanian iman dari Tuhan karena anugerah Tuhan, karena percaya mengandalkan Tuhan. Sehingga kita, saudara-saudara sekalian, hidup kita tidak seperti anjing-anjing, tapi kita hidup dari iman, memimpin kepada iman, tidak cari gampang seperti anjing menjilat, saudara-saudara. Ikuti proses, gunakan iman kita, ya, gunakan setiap masalah-masalah hidup kita. Jangan cari gampang, cari menjilat supaya selesai, tidak. Gunakan iman kita, ya, dari iman memimpin kepada iman sampai hasilnya nanti, hasilnya kepada kekekalan, saudara-saudara. Berdiri teguh dalam iman, dalam Tuhan, memiliki keberanian,
dalam pelayanan, hargai kasih karunia Tuhan. Melayani karena kemurahan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, jangan menjadi pekerja yang jahat. Kita bekerja karena kemurahan Tuhan. Kita bekerja karena kasih karunia Tuhan. Selalu setia beribadah, karena Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Kasih karunia itu lebih hebat daripada kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan menjadi pekerja-pekerja jahat. Jadi jadilah pekerja karena hidup kemurahan Tuhan, hidup dari kasih karunia Tuhan. Kita juga jangan seperti penyunat-penyunat palsu, tapi kita penyunat yang benar. Kita juga disunat dengan benar. Ya, jangan disunat dengan palsu, menganggap kita sudah menanggalkan manusia dosa, tapi manusia dosa kita pertahankan. Kita harus hidup dalam hidup yang baru. Tanggalkan tubuh dosa supaya kita menjadi anggota Kristus. Tanggalkan tubuh dosa supaya kita menjadi baik Roh Kudus, sampai kita nanti menjadi milik Kristus. Jangan menjadi anjing-anjing, jangan menjadi pekerja-pekerja jahat, jangan menjadi penyunat-penyunat palsu. Tapi hiduplah kita dari kemurahan Tuhan. Kita hanya bagaikan pelita dibentuk dari talenta emas. Kita dibentuk, kita diperlengkapi, saudara-saudara indah, sampai kita terus menyala. Di tengah-tengah kegelapan lah kita menyala. Ya, berdiri lah teguh dengan Tuhan, bagaikan pelita yang terus menyala di tengah-tengah kegelapan. Miliki keberanian dari Tuhan. Jangan goyah, jangan putus asa. Ya, lalu mengikuti anjing-anjing, mengikuti pekerja-pekerja jahat, mengikuti penyunat-penyunat palsu. Kita jauhilah mereka, hindari mereka, waspada, hati-hati terhadap mereka. Karena kita direncanakan Tuhan begitu hebat rencana Tuhan bagi hidup kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Untuk besok minggu masih saya teruskan lagi ini, saudara-saudara, supaya kita sudah saatnya berdiri teguh. Jangan gampang goyah, jangan gampang putus asa. Kita harus kuat karena kita bagaikan pelita yang ditempa, dibentuk untuk menyala, terus menyala sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita naikkan pujian kita. Pemain musik datang ke depan. Ya, untuk kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Tuhan, tetapkan langkah kami. Pesalon nomor 8. Kita mohon, kita kuat di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri. Di
wujud yang nyata. Dan mari angkat tanganmu, katakan Tuhan, tetapkan langkah kami. Tuhan, biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan, punya keberanian iman mempertahankan ajaran yang sehat. Haleluya, 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 haleluya. Mampukan kami Tuhan, ada ketegasan bagi kami, hati-hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mampukan kami Tuhan, kami bagaikan pelita yang terus menyala ya Tuhan. Engkau sudah bentuk kami Tuhan.